Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada kali ini kita melanjutkan program pondok kita, yaitu istifadah, mengambil faedah antara sesama. Dan kali ini kita kedatangan tamu dari pihak kepolisian, dari bagian Satuan Lalu Lintas, Pak. Dan kali ini kita bersama Bapak Miftah dan Bapak Yendrias. Nah, di sini akan banyak beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada beliau tentang perihal masalah itu, Pak. Tentang perihal tata tertib dalam satuan lalu lintas itu apa aja, Pak? Sini. Lantas, tapi beliau berhalangan hadir karena ada kegiatan di luar kota. Jadi diberi petunjuk untuk gantikan beliau menyampaikan himbauan. Yang ditanyakan Pian tadi tentang tata tertib berlalu lintas itu ada berbagai macam, yang mana kita sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak dan kewajiban ketika berkendara di jalan raya. Yang mana kita sudah mendapatkan hak, yaitu kita diberikan fasilitas berupa jalan yang ada di depan, kayak aspal dari arah jalan Kasongan menuju Sampit, dan juga sebaliknya dari arah Kasongan menuju Palangkaraya. Kita sudah memiliki diberi hak oleh negara. Tapi kita juga harus memenuhi kewajiban, yaitu mematuhi peraturan berlalu lintas, yang mana ada berbagai macam, seperti ketika kita menggunakan kendaraan roda 2, kita menggunakan helm, menggunakan kendaraan roda 4 atau lebih, kita menggunakan sabuk keselamatan. Nah, mungkin juga di jalan kita harus membawa surat menyurat seperti surat izin mengemudi, SIM, dan juga STNK. Kurang lebih seperti itu untuk tata tertib berlalu lintas. Misalnya kita di jalan, Pak, membawa ketika kita ditilang, misalkan ada razia gitu kan, Pak. Mungkin yang dicek itu apa aja, Pak? Ketika ditilang, nanti ketika petugas menanyakan, mungkin menanyakan SIM dan STNK. SIM STNK. SIM dan STNK. Kalau terjadi ada razia di jalan, itu yang dicari petugas yaitu SIM dan STNK. Misalnya sudah ada lengkap, berarti kita aman semuanya, Pak. Namun lengkap, aman aja. Selain kelengkapan itu ada lagi nggak lebih dari apa? Dari itu cuman itu doang, berarti diperiksa atau yang lain? Namun diperiksa cuma itu aja, kita juga sebelum berkendara juga harus mengecek kendaraan kan. Kita cek remnya apa berfungsi, lampu sen, lampu rating kiri kanan, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika di jalan raya. Biasanya kan sering kan belum ke Banjar juga kan, Pak. Ada ketemu mobil misalnya tapi lampu sennya nyala, itu kalau ketangkap gimana, Pak? Masuk pelanggaran kayak itu, Pak? Itu sebenarnya masuk ke pelanggaran di safety reading. Berarti itu tidak safety dalam berkendara. Ketika berkendara tidak memiliki lampu sen, itu berarti tidak safety. Itu termasuk pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran juga itu. Tapi kalau spion masuk juga, Pak? Sama, spion masuk juga. Itu dua atau satu wajibnya, Pak? Wajib spion itu dua. Jadi kiri kanan. Buat kita melihat ke kanan dan ke kiri. Biasanya kan ada SN 1, 2 kan biasanya nggak bisa ngeliat juga. Berarti itu salah satu pelanggaran. Termasuk pelanggaran. Itu wajibnya kalau keluar dari pabrik, dua memang wajib dua. Aturan dari pemerintah. Kamu sekarang banyak yang dimodif. Banyak yang Misalnya dimodif kan jadi aneh-aneh gitu, spionnya nggak apa-apa. Sebenarnya itu nggak boleh. Seharusnya itu memang harus sesuai standar pabrik yang dikeluarkan dari dealer, karena itu sudah diuji klinis oleh pemerintah yang di sana. Sekarang kan banyak remaja-remaja pakai motor-motor nih kan, Pak. Nah, biasanya mereka modif motor itu, Pak. Standar knalpotnya tuh kan ada yang macam-macam tuh. Jadi gimana standarnya motor yang bagus dan sesuai aturan, Pak? Sebenarnya sesuai aturan itu ya knalpot yang memang standar pabrik yang dikeluarkan dari dealer. Cuma ya mungkin kan sekarang cari jati dirinya, jadi banyak yang menggantikan knalpot. Kami juga dari Satuan Lalu Lintas juga dari mulai operasi keselamatan kemarin dari tanggal 2 sampai tanggal 15 juga sudah melakukan
upaya untuk mengurangi knalpot. Jadi ada beberapa kendaraan lah yang kami tangkap, kami suruh knalpotnya untuk diganti di kantor di dalam. Jadi itulah salah satu upaya kita untuk mengurangi knalpot gerong. Tapi kalau menangkap semuanya itu susah Iya. karena ketika di jalan antara kami yang celaka atau mereka yang celaka kalau kami memaksa untuk mengambil, karena kalau kami menyetop nih, tapi mereka biasanya laju di jalan. Jadi itu yang kendalanya di lapangan. Jadi knalpot yang seperti itu emang nggak boleh ya Pak ya? Ya, kalau memang sesuai aturan nggak boleh. Itu termasuk pelanggaran lalu lintas. Pendapatan dapat tangkap itu biasanya disinsensi dong atau denda Pak? Kalau kebijakan sekarang ini kami cuma menyuruh ganti di kantor dalam. Kalau denda ya belum ada perintahnya untuk suruh menilang, tapi kami disuruh untuk memberikan teguran aja. Jadi kami suruh ganti knalpotnya biar kembali standar lagi seperti sedia kala. Belum mau baca apa pelanggaran yang paling besar di dalam berorganisasi? Namun pelanggaran yang sering ketemu tuh bisa Pontian lihat juga, pasti di luar itu banyak yang tidak menggunakan helm. Itu sih yang paling banyak ketemu. Kami juga sudah sering melakukan teguran, tapi ya namanya masyarakat berbeda-beda ya kan. Cuma yang paling sering kami temui yaitu pelanggaran tidak menggunakan helm. Sebenarnya kalau pelanggaran tidak menggunakan helm itu sudah ada diatur di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di pasal 106 ayat 8, yaitu kita sebagai warga negara Indonesia wajib menggunakan helm SNI atau standar nasional Indonesia. Ada helmnya, ada standarnya juga Pak? Ada helm tuh ada standarnya. Jadi buat pian misal menukar helm, cari nih di sekitar kiri atau kanan helm ada logo SNI SNI. Nah itu berarti sudah standar. Tapi mau bayar stiker berarti itu belum standar tuh, belum dicek di pabriknya. Nah, kalau buan pian kada menggunakan helm itu ada pasalnya lagi, di pasal 291. Jadi kalau tidak menggunakan helm itu dendanya 250.000, kurungan penjaranya paling lama 1 bulan. Nah itu. Dan juga masyarakat di sini juga mengira duit tilang itu gasan polisi. Pribadi, Nah, sebenarnya itu Pak. namun sesuai prosedur tilang, tilangan itu masuknya ke PNBP, pemasukan negara bukan pajak. Nah, jadi masuknya ke kas negara buat pembangunan pemerintah di wilayah kita ini. Masyarakat nanti tahu duit. Polisi tapi masuk. Nah, baliknya ke masyarakat lagi, kita sama-sama menikmati juga. Apa nih dampak atau sibernya Ulun lah, izin menjawab juga. Ulun sudah kurang lebih 2 tahun dinas di lalu lintas. Berbagai macam menemukan kecelakaan itu banyak. Ada batisnya putus, tangannya putus, ususnya keluar lah. Pokoknya berbagai macam lah. Sampai Jarpian tadi yang kada menggunakan helm, kepalanya pecah, keluar otaknya. Tapi yang memang paling fatal itu ya helm. Karena ulun ya, terus itu masih bisa hidup, masih bisa diganti dengan kaki palsu ya kan? Tangan putus juga bisa diganti dengan tangan palsu, tapi kepalanya bocor nih, wallahu alam lagi. Nah, intinya yang bagian paling fatal itu memang bagian di kepala. Nah itu. Pokoknya fatalitas yang paling fatal jika terjadi kecelakaan lalu lintas itu di bagian kepala. Makanya penggunaan helm itu sangat penting, dan juga yang Jarulun tadi penggunaan helm harus cari yang SNI biar kada mudah pecah itu nah. Jika terjadi benturan. Ya sudah kuat, sudah standar. Kecelakaan itu kan kemudian atau siapa? Ya, amun terjadi kecelakaan itu memang tanggung jawab kami satuan lalu lintas.
kami cek TKP, melakukan TP-TKP di TKP, nanti melakukan pemberkasan di kantor. Ada bagian unitnya lagi, yaitu ada unit Gakum, itu melakukan pemberkasan. Nah, disitulah bagian yang mengurus laka. Tapi kayak model kayak kami nih, kami cuma sebatas mengecek TKP, melakukan TP-TKP aja, membawa korban ke RS misalnya, membawa barang bukti kayak sepeda motornya kami bawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan. Ada tugas lain lagi kami masyarakat orang yang kecelakaan Pak, apa yang harus kami lakukan? Pertama dulu. ketemu kecelakaan atau kejahatan yang lainnya di jalan, Buan Pian bisa menghubungi 110. Nah, G 110 itu langsung nyambung ke SPKT Polres Katingan, tempat pengaduan masyarakat. Jadi itu langsung nyambung ke Polres kena Buan Pian menemukan kejahatan berbagai macam lah, kayak laka lantas, pencurian, perkahlian. Nah, bisa Buan Pian menghubungi 110. Itu langsung terhubung ke Polresnya. Banyak masyarakat nggak tahu. Masih banyak lah masyarakat yang nggak tahu. Nah, biar masyarakat tahu juga kan, kalau menemukan kejahatan di jalan ataupun laka lantas bisa menghubungi 110. Apa Pak? Dimaksud klarifikasi Jibla coba. Nah, sebelum berlangsungnya Natal dan Tahun Baru. Nah, kalau Persijebra itu sebelum berlangsungnya Natal dan Tahun Baru. Namun sebelum puasa ini kayak semalam kami mengadakan operasi keselamatan. Jadi itu sebelum mulainya Ramadan, Idul Fitri, Lebaran, tapi kami melakukan operasi keselamatan. Selanjutnya di tengahan puasa kami mengadakan operasi ketupat untuk memastikan keamanan situasi Kamtipmas di wilayah kita tetap berjalan aman dan kondusif. Itu nantinya seluruh Indonesia yang mengadakan operasi ketupat. Berarti ada rapat dari atas. Ada langsung dari Mabes sampai ke bawah tingkat pelosok desa kayak ada jadwalnya. Jadi Bapak berdua tugasnya sama. Sama di unit keamanan dan keselamatan. Berapa lama Bapak sudah bertugas? Kalau di unit nih kurang lebih 1 tahun lebih. Kalau ulun, kalau beliau ini baru 3 bulan. Itu tugas-tugas Bapak emang seperti itu atau nanti ganti lagi Pak? Kalau untuk saat ini memang tugas ulun kayak ini, kayak penyuluhan ke sekolah, kayak menyampaikan sosialisasi himbauan itu tugas ulun sekarang ini. Tapi kalau kedepannya pindah itu belum tahu juga tuh, tergantung pimpinan. Oh iya, bisa bisa. Ya bisa, itu tergantung pimpinan lagi. Tapi untuk saat ini tugas ulun memang di sini memberikan himbauan kepada masyarakat, anak sekolah, guru, pelajar. Nah, itu memang tugas di unit kami, unit Kamsel namanya, unit keamanan dan keselamatan. Kalau Pian asalnya Ulun asli Kabupaten Katingan asalnya. Lahirnya di Tumbangkaman, ganalnya di Samba, Tumbang Samba. Kalau Pian? Belum dari Katingan, cuman lahirnya dari Bengkuang. Ya, Menara. Berarti Pian hanya 3 bulan, berarti malam. Baru Ya. 3 bulan. Jadi soal kan jadi ada laka-laka mungkin banyak juga Pak dari santri atau mahasiswa sekarang ada yang pengen jadi polisi itu syaratnya apa aja Pak? Syaratnya amun hendak jadi polisi yang pertama sehat jasmani dan rohani dulu. Nah, jaga fisiknya, jaga kesehatan, belajarlah yang giatnya itu. Kalau persyaratannya berbagai macam, karena tuh ada yang legalisir lah, pokoknya berbagai macam. Tapi yang pentingnya itu kita sehat jasmani dan rohani dulu. Itu nomor 1. Nah, itu nomor satu ini. Sama ini Pak, jangan begadang. Nah, itulah. Kesehatan juga. Kesehatan ya sehat jasmani dan rohaninya kan itu yang paling penting. Bagaimana itu sekolah. Nah, gitu. Apakah polisi Nah, polisi juga ada sekolahnya. Jadi kami ada namanya pendidikan kepolisian. Jadi dididik di SPN. Kalau
Kayak polisi juga kan ada berbagai pangkat kan, ada tamtama, ada bintara, ada perwira. Kalau kami yang di bintara ini, kayak kami kan bintara. Kalau kami yang bintara itu di SMN Cilikriwut, Polda Kalteng. Itu ada di Bukit Rawi. Jadi kami dididik di situ selama 5 bulan. Berbagai macam pelajaran, yaitu pelajaran menjadi polisi itu bagaimana, tugas polisi itu apa, bagaimana sikap kita di lapangan. Pokoknya semua diajarkan di situ selama 5 bulan. Dan nanti juga kalau kita sudah dilantik jadi polisi, kita masuk lagi ke satuan di situ, belajar lagi lebih banyak lagi. Naik kelas lagi. Ya, kurang lebih ya kita tuh 1 tahun lah ibaratnya pendidikan kita tuh melakukan apa namanya mencari ilmunya tuh nah. Kurang lebih 1 tahun kita belajar menjadi polisi, ibaratnya mempelajari ilmu kepolisian. Itu asrama atau pulang pergi, Pak, belajarnya? Asrama itu asrama. Nggih, asrama. Amun di pendidikan itu kita ada di barak namanya. Kalau itu Pak, kan soal masalah pembelajaran ya kan Pak, ada lah Pak peraturan-peraturan yang emang tidak boleh dikerjakan kerja polisi, ada pelanggaran-pelanggaran tertentu Pak. Ya emang berat hukumannya buat polisi itu ada Pak. Kayak Coba pian ulangi. Iya, iya. Ulun anu dulu. Masalah itu Pak, masalah pelanggaran. Polisi ini kan ada beberapa peraturan yang tidak boleh dikerjakan gitu loh. Kalau mengerjakan dia dapat hukuman gitu loh. Apa salah satu pelanggarannya Pak? Oh, pelanggaran Iya, ke polisi. Kepolisian. Kami sama kayak masyarakat umum, sama persis sama masyarakat umum. Kalau kami melakukan pelanggaran juga ada tindakannya juga, ada sidang kode etiknya namanya. Sampai putusan paling berat yaitu PTDH, pemecatan secara tidak hormat. Oh, dikeluarkan Pak. Nah, dikeluarkan bisa kami dipecat jika melakukan pelanggaran berat. Pelanggarannya apa salah satu Pak yang berat biasanya? Yang berat, nah misalnya kita menggunakan narkoba, nah itu termasuk pelanggaran berat. Itu yang bisa di PTDH, yang dipecat tidak dengan hormat. Ketika saat masih apakah ada pengetahuannya? Sebelum operasi memang ada, jadi masyarakat juga bisa lihat amun di wilayah Kabupaten Katingan kita ada IG, Facebook, sama Twitter, itu namanya Satlantas Polres Katingan. Nah itu informasi sebelum melakukan operasi, misalnya kayak semalam kan kami melakukan operasi keselamatan, itu sudah ada informasinya. Nah bisa dilihat di IG-nya Lantas. Dan juga kami juga melakukan biasanya sosialisasi di jalan kan. Kami sampaikanlah ke masyarakat bahwa kami akan mengadakan operasi. Nah kayak semalam kan kami melakukan operasi keselamatan kurang lebih 2 minggu dari tanggal 2 sampai tanggal 15. Seandainya pendapatan dua surat, tapi ada foto suratnya, surat kendalanya ada di foto tuh, maka dia isi pakai hilang atau Nah, itu bisa karena misalnya pian ada bawa surat kan, tapi ketinggalan di rumah lah. Ada foto, itu bisa kena ditakon polisinya kan, suratnya mana misalnya, ketinggalan di rumah Pak, kenapa nggak dibawa, misalnya alasan pian keni. Nah terus karena pasti petugasnya menyuruh pian motoi suratnya tuh nyaman, mencocok ini, jujur kada kendaraan ini milikinya. Nah gitu, kami juga mengantisipasi kalau ada pencurian. Nah gitu. Masalah apa lagi lah banyak benarnya. Kalau masalah pangkat-pangkatnya itu Pak, berapa tahun sekali naik nih Pak? Kalau kayak kami kan masih Bribda nih, pangkat Ya. pangkat paling awal di Bintara, Bribda, naik ke Oh, itu Bribda. lambangnya di situ. Ya ini, yang ini pangkat Bribda. Jadi naiknya kena ke Bribtu itu 5 tahun. 5 tahun. Ya, Nah, tapi kalau pian ada sekolah, misalnya pian S1, itu dipercepat 1 tahun, jadi 4 tahun. Satu Lebih cepat lagi jadi 4 tahun. Misalnya pian kayak Sidin nih semalam Dikjur dipercepat lagi 6 bulan. Jadi 1,5 tahun dipercepatnya, jadi 3,5 tahun sudah naik Bribtu. Nah, gitu. ada sistem ulangan lagi tuh Pak. Ada UKP, ujian kenaikan pangkat ada.
kita dites lagi, dites bela diri, dites psikologi ada lagi. Sebelum kita naik pangkat dites lagi. Ada ujiannya. Ada ujiannya juga. Ada ujiannya. Kalau sudah naik nanti ada kayak pelantikan gitu Pak. Ada upacara pelantikan namanya. Upacara Jadi kenaikan pangkat. semuanya itu yang naik-naiknya atau gimana itu Pak? Yang memang waktunya naik pangkatnya pasti Oh, memang ada ikut. waktunya. Ya, ada waktunya masing-masing. Kalau ada naik kelas tuh pasti ada juga berarti naik pangkat bukan Ada juga kada lulus. 1 tahun tuh 2 kali bang. Ya, setahun 2 kali biasanya. 2 kali kenaikan pangkat. Periode ini periode Pertengahan bulan sama akhir tahun biasanya. Yang bingung nih Pak, dari study ada yang putih banget apa itu Pak, beda. Nah, amun pian garis lurus nih, kada putus-putus tuh. Nah, itu tandanya pian kada boleh menyalip. Itu biasanya di tikungan. Amun pian menyalip di posisi garis marka jalan namanya tuh. Marka jalan tuh lurus. Nah, itu pian bisa jadi tersangka jika terjadi kecelakaan. Karena pian menyalip itu sudah melanggar rambu-rambu lalu lintas. Nah, karena itu aturannya marka jalan yang tidak putus-putus tadi, danger pian tuh yang lurus saja, itu kada boleh nyalip sesuai aturannya. Itu biasanya di tikungan tuh. Coba pian perhatikan di jalan lah, mun pian jalan lurus pasti putus-putus. Nah, tapi pian di tikungan pasti kada putus marka jalannya. Itu tandanya kita kada boleh menyalip. Ya tahu lihat. Mungkin banyak masyarakat yang nggak tahu nih. Banyak Makanya tahu. biar tahu juga kan masyarakat. Biasanya itu yang lurus tuh dibelokan aja. Ya, dibelokkan aja. Jangan lurus dibelokkan di jembatan. Ya, juga kada boleh. Kalau kita menyalip. Kalau menyalip terjadi kecelakaan, pian bisa jadi tersangkanya karena itu sudah melanggar rambu-rambu lalu lintas. Kalau tersangka, kalau kita jadi tersangka tuh hukumannya apa Pak? Misalnya nih kita menyalip kan ada kecelakaan, kita kan tersangka nih kan Pak. Kita disuruh ngapain Pak? Nah, kena dilakukan pemeriksaan. Banyak lah nanti sidangnya ada di pengadilan kan. Kalau kami nih kayak kepolisian nih, kami cuma bisa menganukan pasalnya, misalnya pasalnya melanggar rambu-rambu lintas, kami masukkan ke berkas. Habis itu kami melakukan pemeriksaan TKP, barang bukti, foto-foto di jalannya, di lokasi kecelakaan tuh. Terus berkasnya tuh kami limpahkan ke pengadilan. Di pengadilan, nah, bukan pengadilan yang putuskan pian berapa hukuman pian tuh berapa tahun misalnya di pengadilan. Kami kepolisian tuh cuma memeriksa tersangka nih, korban tersangka, mengumpulkan berkas barang bukti, nanti semuanya kami limpahkan ke pengadilan kejaksaan. Bukannya lagi yang menentukan buan pian nasibnya berapa tahun ibaratnya itu buan pengadilan. Namun polisi kada. Polisi itu cuma mengumpulkan barang bukti dan tersangka aja. Berarti memang ada tugasnya masing-masing. Ada tugasnya masing-masing. Apalagi. Sudah mungkin ada pesan dari Bapak kepada masyarakat tentang lalu lintas ini Pak. Mungkin pesan Biar. untuk kita masyarakat Kabupaten Katingan, tertib berlalu lintas lah, biar mengurangi lah angka kecelakaan di wilayah kita. Karena kemarin terakhir ranking angka kecelakaan itu kita di nomor 4 terbanyak se Kalimantan Tengah. Ya, makanya dengan kita tertib berlalu lintas, ketika kita menggunakan helm itu mengurangi juga fatalitas jika terjadi kecelakaan. Makanya kami mengajak masyarakat untuk tertib berlalu lintas, mentaati peraturan. Nah, itu untuk mengurangi angka kecelakaan di wilayah kita Kabupaten Katingan. Kalau soal itu Pak, mau bertanya Pak ya. Soal masalah kan sekolah sekarang banyak pakai sepeda listrik tuh gimana? Sebenarnya sesuai aturan sepeda listrik itu jalannya tuh di komplek. Kalau peraturan daerahnya kada bisa di jalan raya kalau sepeda listrik itu. Tapi kebijakan pemerintah di sini kan memperbolehkan aja. Jadi ya. Tapi sesuai aturannya itu memang kada boleh di jalan raya, itu di komplekan. Memang khusus di komplek kayak di komplek BTN. Nah, itu kada apa-apa pakai sepeda listrik. Di jalan raya itu sebenarnya kada boleh pakai sepeda listrik. Ya mungkin ini saja yang bisa sampaikan beliau buat kita. Mohon maaf Pak ya. Terima banyak Pak sudah hadir. Kita hanya saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.